Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang kembali mengguncang semenanjung Arab. Setelah hampir 4 tahun terlihat tenang, rudal Houthi kembali mengarah ke jantung energi Arab Saudi, bukan hanya di Jizan, tetapi juga menuju Yanbu, jalur minyak rahasia yang selama ini dianggap aman dari ancaman Iran di Selat Hormuz. Bagaimana Houthi mampu menemukan titik terpenting dalam sistem ekspor minyak Saudi, dan apakah serangan ini menjadi tanda bahwa perang Yaman yang lama tertidur mulai hidup kembali? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Selama hampir 4 tahun, perbatasan selatan Arab Saudi terlihat seperti telah keluar dari bayang-bayang perang. Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 2 April 2022, gelombang rudal Houthi menurun tajam. Pesawat tempur Saudi juga semakin jarang terdengar di langit Yaman. Kota-kota perbatasan yang dahulu hidup di bawah ancaman sirene mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Riyadh kemudian mengalihkan perhatian pada rencana yang jauh lebih besar. Kerajaan ingin membangun kota baru, memperluas pariwisata, menarik investasi global, menggelar Expo 2030, dan mempersiapkan Piala Dunia 2034. Perang Yaman perlahan dianggap sebagai luka lama yang dapat ditinggalkan. Namun, ketenangan itu menyimpan satu kelemahan besar. Sebagian besar minyak dari kawasan Teluk harus melewati Selat Hormuz. Jalur sempit tersebut berada dekat dengan Iran, sehingga setiap ketegangan dapat mengancam pergerakan kapal tanker. Arab Saudi memahami resiko itu sejak lama. Karena itulah kerajaan membangun jalur alternatif menuju Yanbu, sebuah porta pelabuhan di pesisir Laut Merah. Minyak dari wilayah timur dapat dipompa melintasi gurun menuju Yanbu. Dari sana, kapal tanker dapat bergerak ke arah terusan Suez tanpa perlu melewati perairan dekat Iran. Jalur ini seperti pintu keluar darurat ketika Hormuz terganggu. Pada 12 Oktober 2018, Terminal Selatan Yanbu mulai menambah kapasitas ekspor sekitar 3 juta barel per hari. Angka tersebut menjadikan pesisir barat Saudi bukan sekedar jalur tambahan, melainkan bagian penting dari pertahanan energi kerajaan. Masalahnya, pada 20 Juli 2026, Houthi mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi. Kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Saudi diperingatkan dapat menjadi sasaran. Ancaman itu muncul ketika perang Iran telah membuat lalu lintas melalui Hormuz merosot. Perhatian dunia pun mulai beralih ke pelabuhan Saudi di Laut Merah. Pada 22 dan 23 Juli 2026, Houthi mengklaim menyerang 2 kapal tanker Saudi, Enselia dan Laila. Serangan dilakukan menggunakan kombinasi rudal balistik, rudal jelajah, dan drone. Arab Saudi mengkonfirmasi bahwa bagian depan Enselia terbakar, meskipun seluruh awaknya berhasil diselamatkan. Riyadh lalu membalas, pada 24 Juli 2026, posisi Houthi di Hodeidah dan Pulau Kamaran dibombardir. Sehari kemudian, 25 Juli 2026, sasaran Houthi berubah. 2 rudal balistik meluncur menuju instalasi minyak di Yanbu. Keduanya berhasil dicegat oleh sistem Patriot yang dioperasikan militer Yunani. Secara militer, serangan itu gagal, tapi secara strategis, pesannya sangat jelas. Houthi telah menemukan pintu penyelamat minyak Saudi. Pada waktu hampir bersamaan, fasilitas milik Saudi Aramco di Jizan juga diserang. Rekaman yang diverifikasi Reuters memperlihatkan asap besar naik dari arah kompleks. Sumber perdagangan juga menerima laporan mengenai kemungkinan kerusakan pada tempat penyimpanan bahan bakar dan minyak. Kilang Jizan memiliki kapasitas sekitar 400.000 barel per hari. Pemilihan Yanbu dan Jizan memperlihatkan pola yang sulit dianggap kebetulan. Yanbu adalah pintu ekspor alternatif di utara Laut Merah. Jizan berada jauh di selatan, dekat dengan perbatasan Yaman. Dengan menekan keduanya, Houthi seperti sedang menunjukkan bahwa seluruh pesisir barat Saudi dapat dijangkau, dari fasilitas pengolahan hingga terminal keberangkatan minyak, dalam satu rangkaian serangan yang terkoordinasi. Menurut Anda, apakah serangan ke Yanbu hanya sebuah peringatan atau tanda bahwa Houthi sedang mencoba mengunci jalur energi Saudi dari 2 arah sekaligus? Dan yang lebih mengejutkan, Yanbu ternyata bukan satu-satunya sasaran yang disiapkan.
Setelah fasilitas minyak di Jizan dan Yanbu diserang pada 25 Juli 2026, Arab Saudi tidak hanya memperkuat pertahanan udara. Riyadh mulai memburu tempat asal rudal, drone, dan kendaraan peluncur yang digunakan Houthi. Serangan balasan segera diarahkan ke 3 wilayah penting di Yaman, yaitu Hudaidah, Ma'rib, dan Al-Jauf. Pada 24 Juli 2026, koalisi pimpinan Arab Saudi lebih dahulu menggempur posisi Houthi di Hudaidah dan Pulau Kamaran. Hudaidah dipilih karena kota pelabuhan itu menjadi salah satu pintu utama Houthi menuju Laut Merah. Dari kawasan pesisir tersebut, kelompok itu dapat mengawasi jalur kapal, memindahkan komponen senjata, dan menekan pelayaran yang bergerak menuju pelabuhan Saudi. Sehari kemudian, pada 25 Juli 2026, Angkatan Udara Pemerintah Yaman yang didukung Riyadh menyerang lokasi peluncuran rudal, pangkalan drone, dan gudang persenjataan di Ma'rib serta Al-Jauf. Pemilihan 2 wilayah itu memperlihatkan bahwa kubu Saudi tidak sekadar membalas. Mereka mencoba menghancurkan anak panah sebelum sempat dilepaskan. Al-Jauf memiliki hamparan gurun luas yang sulit diawasi terus-menerus. Kendaraan peluncur dapat bergerak jauh dari permukiman, berhenti di lokasi terpencil, melepaskan rudal, lalu menghilang sebelum pesawat pengintai menemukan posisinya. Medan terbuka ternyata tidak selalu memudahkan perburuan. Justru di wilayah sebesar itu, satu kendaraan kecil dapat lenyap di antara ratusan jalur gurun. Ma'rib memiliki arti yang berbeda. Wilayah ini merupakan benteng utama pemerintah Yaman, sekaligus kawasan energi penting yang belum dikuasai Houthi. Jika Ma'rib jatuh, kelompok tersebut tidak hanya memperoleh wilayah baru, tetapi juga mendapat jalur lebih dekat menuju sumber energi dan posisi pemerintah yang tersisa. Masalah terbesar Arab Saudi adalah bentuk persenjataan Houthi yang tersebar. Rudal tidak harus disimpan di satu pangkalan besar. Peluncur dapat dipasang di atas kendaraan. Drone dapat dirakit di bengkel kecil. Komponen senjata bisa disembunyikan secara terpisah, kemudian dipertemukan beberapa jam sebelum serangan. Pegunungan Yaman menyediakan terowongan, lembah sempit, dan jalur tersembunyi. Bangunan biasa dapat berubah menjadi tempat penyimpanan. Sebuah truk sipil dapat membawa komponen peluncur. Bahkan setelah satu gudang dihancurkan, persenjataan lain mungkin telah dipindahkan ke lokasi berbeda. Arab Saudi mempunyai pesawat tempur, radar, satelit, dan amunisi berpandu. Houthi mempunyai medan yang sulit, jaringan lokal, pasukan berpengalaman, dan kemampuan menyebarkan senjata. Pertarungan ini bukan hanya soal siapa memiliki teknologi paling canggih. Ini adalah perlombaan antara pihak yang berusaha menemukan sasaran dan pihak yang terus berpindah sebelum ditemukan. Akar masalah tersebut bermula ketika Houthi merebut San'a pada 2014. Arab Saudi kemudian memulai intervensi militer pada Maret 2015 untuk mencegah kelompok yang dekat dengan Iran menguasai seluruh Yaman. Operasi yang diperkirakan dapat diselesaikan melalui kekuatan udara justru berubah menjadi perang panjang. Gencatan senjata pada 2022 memang menurunkan serangan besar, tetapi tidak membongkar senjata, mengubah garis kekuasaan, atau menyelesaikan perebutan wilayah. Kedua kubu hanya berhenti menekan pelatuk sambil tetap berdiri saling berhadapan. Pada Juli 2026, jari mereka kembali berada di atas pelatuk. Pada saat yang sama, kedua kubu mulai mengumpulkan pasukan dari pesisir Laut Merah hingga wilayah dekat perbatasan Saudi. Pergerakan ini menunjukkan bahwa serangan udara dapat berubah menjadi pertempuran darat yang jauh lebih luas. Menurut Anda, apakah serangan udara mampu benar-benar melumpuhkan jaringan senjata yang terus bergerak dan bersembunyi? Namun, pertempuran berikutnya tidak hanya akan menentukan siapa menguasai medan. Jutaan warga Yaman dan jalur perdagangan dunia juga mulai ikut terancam. Serangan terhadap Hudaidah membawa konflik ini ke lapisan yang jauh lebih berbahaya. Kota tersebut bukan hanya wilayah pesisir yang dikuasai Houthi, melainkan jalur utama bagi masuknya makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan bantuan menuju Yaman bagian utara. Pada 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sekitar 70% impor Yaman dan 80% bantuan kemanusiaan melewati pelabuhan-pelabuhan Hudaidah. Hingga 2025,
Yaman masih mengimpor sekitar 90% kebutuhan pangannya. Artinya, setiap gangguan di sekitar pelabuhan dapat langsung dirasakan oleh jutaan warga yang tidak terlibat dalam pertempuran. Ketika serangan udara menghantam kawasan pesisir pada 24 Juli 2026, ancamannya tidak berhenti pada gudang senjata. Kapal pembawa gandum dapat menunda perjalanan. Pedagang menaikkan harga karena resiko bertambah. Truk pengangkut membutuhkan bahan bakar lebih mahal. Rumah sakit, pompa air, dan pembangkit listrik ikut terkena dampaknya. Disinilah warga sipil terjebak. Houthi menggunakan Laut Merah untuk menekan Arab Saudi. Riyadh menyerang pesisir untuk menghentikan rudal dan drone. Sementara keluarga Yaman harus menunggu apakah kapal berikutnya masih berani mendekati pelabuhan. Dampak tersebut mulai bergerak keluar dari Yaman pada 26 Juli 2026. Hanya 11 kapal komoditas tercatat melewati Bab el-Mandeb, jumlah terendah dalam beberapa bulan. Jalur sempit ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Merah dan terusan Suez. Pada kuartal pertama 2026, sekitar 5,4 juta barel minyak dan produk petroleum per hari masih melewati Bab el-Mandeb. Sementara Selat Hormuz dalam kondisi normal dapat dilalui sekitar 20 juta barel setiap hari. Kedua jalur itu seperti dua urat nadi ekonomi dunia. Hormuz membawa energi keluar dari Teluk. Bab el-Mandeb menghubungkannya menuju Eropa melalui Laut Merah. Jika satu jalur terganggu, kapal masih dapat mencari jalan lain. Tetapi jika keduanya ditekan bersamaan, biaya perdagangan meningkat dengan cepat. Kapal yang menghindari Laut Merah harus memutari Tanjung Harapan di Afrika. Jarak perjalanan bertambah, penggunaan bahan bakar meningkat, awak bekerja lebih lama, dan biaya asuransi perang melonjak. Tekanan itu kemudian bergerak menuju harga bahan bakar, pupuk, gandum, barang impor, hingga kebutuhan pokok. Bagi negara yang jauh dari medan perang, dampaknya mungkin tidak terlihat seperti ledakan. Namun kenaikan ongkos pengiriman dapat masuk perlahan ke pasar, lalu muncul dalam bentuk harga pangan, energi, dan barang kebutuhan yang semakin mahal. Houthi tidak memerlukan armada laut besar untuk menciptakan gangguan tersebut. Mereka hanya perlu membuat jalur pelayaran cukup menakutkan, sehingga perusahaan menutupnya untuk diri mereka sendiri. Satu tanker yang terbakar dapat membuat puluhan kapal mengubah arah. Dua rudal yang berhasil dicegat tetap mampu membuat pasar panik. Kini Arab Saudi menghadapi pilihan paling sulit sejak gencatan senjata dimulai. Jika Riyadh kembali menyerang Yaman dalam skala besar, rudal Houthi dapat kembali diarahkan ke bandara, pembangkit listrik, kota pesisir, dan proyek strategis kerajaan. Citra Saudi sebagai pusat investasi dan pariwisata yang aman juga dapat terganggu menjelang Expo 2030 dan Piala Dunia 2034. Namun jika Riyadh memilih diam, Houthi dapat merasa berhasil membentuk aturan baru di Laut Merah. Kapal Saudi terus diburu, fasilitas energi tetap berada dalam ancaman, dan Yanbu berubah menjadi pintu penyelamat, menjadi jalur yang dijaga lawan. Menurut Anda, pilihan mana yang lebih berbahaya bagi Arab Saudi? Kembali masuk ke perang Yaman atau membiarkan Houthi menguji jalur energinya? Namun pembahasan belum berhenti di sana. Pada bagian penutup, kita akan melihat siapa sebenarnya yang paling diuntungkan oleh ketakutan di Laut Merah. Pada akhirnya, serangan terhadap Yanbu dan Jizan bukan sekedar pertukaran rudal antara Houthi dan Arab Saudi. Serangan itu membuka kembali kenyataan lama bahwa perang Yaman belum benar-benar selesai. Jalur minyak, pelabuhan, kapal tanker, dan proyek besar Saudi kini kembali terhubung dengan konflik yang selama beberapa tahun hanya tampak tertidur. Arab Saudi memang memiliki kekuatan udara, sistem pertahanan, dan kemampuan ekonomi yang jauh lebih besar. Namun Houthi telah menunjukkan bahwa mereka tidak perlu mengalahkan Saudi di medan terbuka. Mereka hanya perlu menciptakan cukup ancaman agar kapal mengubah arah, pasar merasa takut, dan Riyadh dipaksa memilih antara membalas atau menahan diri. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa.
Sampai jumpa pada fakta berikutnya.